Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepri Kurniawan dari PJKR 3D akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6, yaitu resusitasi atau menghidupkan kembali. Resusitasi biasanya dilakukan pada orang yang mati suri, dan sebelum melakukan tindakan resusitasi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Resusitasi biasanya dilakukan kepada orang yang mengalami kecelakaan tenggelam, kecelakaan kendaraan tabrakan, orang yang terkena sengatan listrik, pingsan, dan yang lain-lainnya. Untuk contoh pingsan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pingsan dengan jantung dan paru-paru yang masih baik, pingsan dengan jantung yang berhenti dan paru-paru yang baik, pingsan dengan jantung yang baik dan paru-paru yang berhenti, lalu pingsan dengan jantung dan paru-paru yang berhenti. Untuk kasus pingsan nomor 1, 2, dan 3 harus segera mendapatkan pertolongan resusitasi dalam waktu 10 menit. Karena otak dapat kekurangan oksigen, dan apabila lebih dari 10 menit otak akan mengalami kerusakan dan kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki. Untuk mengetahui jantung itu baik atau tidak, yang pertama dengan inspeksi, yaitu melihat denyut jantung pada dada. Yang kedua, palpasi, meraba denyut nadi dan denyut jantung pada dada. Dan yang ketiga, auskultasi, yaitu mendengarkan denyut jantung dengan menempelkan telinga kepada dada korban. Selanjutnya, untuk mengetahui baik tidaknya paru-paru dengan cara inspeksi, yaitu melihat naik turunnya dada. Lalu letakkan cermin di luar hidung atau mulut untuk melihat apakah masih berembun. Apabila masih berembun, maka masih bernapas. Yang kedua, dengan cara palpasi, yaitu meraba naik turunnya rongga dada. Dan yang ketiga, auskultasi, yaitu dengan mendengarkan pernapasan dengan cara meletakkan telinga di dada korban. Untuk orang pingsan yang jantung dan paru-parunya baik, itu bisa terjadi karena kurang lancarnya peredaran darah ke otak, kurang darah yang terlalu berat, terlalu letih, dan lainnya. Dan cara mengatasinya itu dengan memindahkan orang tersebut ke tempat yang sejuk, lalu tidurkan, jangan memakai bantal, lalu kasih bebauan seperti minyak kayu putih dan sebagainya. Dan jangan beri minum sebelum dia sadar. Apabila sudah sadar, maka bisa diberikan minum teh manis atau apapun itu. Untuk orang pingsan yang jantungnya berhenti dan paru-paru baik, misalnya untuk orang yang tenggelam, pertama-tama keluarkan dulu air yang ada di dalam perut. Apabila di anak kecil, maka tidurkan anak tersebut, lalu pegang kakinya di atas kepala dan kepala di bawah. Apabila orang dewasa, bungkukan korban, lalu perut korban ke punggung penolong, kepala dan kaki korban berada di bawah. Lakukan pertolongan ini hanya dalam waktu kurang lebih 1 menit, jangan terlalu lama. Lalu setelah itu letakkan korban tersebut terlentangkan dan posisi kepala dimiringkan agar muntahan dapat keluar dengan lancar dan tidak mengganggu jalan pernapasan. Lalu untuk memicu jantung yang berhenti bisa dilakukan penekanan pada jantung
dan penekanan ini dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Apabila tidak ada respon atau gagal, maka orang tersebut dapat dinyatakan telah meninggal. Lalu untuk orang pingsan yang jantung baik dan paru-paru berhenti, misalnya karena tenggelam, apabila air sudah dikeluarkan, maka korban diterlentangkan, lalu bersihkan muntahan yang dikeluarkan oleh korban, lalu berikan napas buatan, baik itu dari mulut ke mulut, mulut ke hidung, ataupun mulut ke masker. Contoh dari mulut ke mulut sendiri yaitu dengan cara penolong menarik napas dalam-dalam, lalu korban ditutup hidungnya, lalu ditiup dari mulut ke mulut secara dalam-dalam. Dan untuk yang terakhir, apabila pingsan dengan jantung dan paru-paru yang berhenti, cara penanganannya yaitu bila orang yang membantunya hanya seorang, maka lakukan penekanan dan peniupan secara berulang. Tetapi apabila orang yang membantu ada 2 orang, yang satu melakukan peniupan atau memberi napas buatan dan yang satunya lagi melakukan penekanan pada dada. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.